kenapa kok waktu itu dinamakan di dalam Al-Quran itu Al-Asru? Berarti kita mesti seperti apa tuh supaya Tidak rugi. Gitu kan. Kadang-kadang Al-Quran itu menggunakan waktu itu dengan kata-kata waktu. Kayak misalnya Allah menunjukkan waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mata Hati TV yang saya hormati, pada sore hari ini alhamdulillah saya kedatangan seorang tamu. Yang tamu ini mungkin sudah sangat familiar, itu Mas Ivan, salah satu personel dari grup band yang saya rasa tidak perlu saya perkenalkan, hanya dengan menyebut beberapa huruf, yaitu slang. Itu saya rasa dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, Senusantara, itu pasti sudah mengenal. Dan alhamdulillah ini Mas Ivan ya, di Ramadan kali ini saya banyak sekali kedatangan musisi ini ya, hadir ke pesantren untuk saling bicara, untuk berbagi masing-masing ilmu pengetahuan. Jadi kadang-kadang saya selalu ingat ya dengan pesan guru saya, kalau kita nanti menjadi seorang ahli agama, maka harus jadi seperti awan. Dia mengayomi semua orang, dia harus bisa menjadi seperti bumi, diinjak siapapun. Jadi pesantren ini terbuka untuk siapa saja, tentu yang berniat baik datang ke sini, utamanya mencari ilmu, berbagi pengalaman, dan membuka wawasan. Jadi dengan senang hati ini saya menyambut tamu saya, Mas Ivan, di bulan Ramadan ini. Tentunya aktivitas musiknya masih jalan nih Mas di Ramadan? Masih, alhamdulillah. Masih, artinya tetap ada kegiatan juga ya? Ada. Artinya puasa tidak mengurangi aktivitas seperti biasa? Iya, betul. Malah biasanya justru di Ramadan seperti ini, kita malah rekaman. Oh. Gitu, kita memanfaatkan waktu kan, kalau Ramadan biasa yang off air, panggung di luar, biasanya itu berkurang. Jadi kita manfaatkan buat kita rekaman, atau kalau main pun biasanya di TV, Gus. Oke. Mas Ivan, kalau lagi rekaman kayak gitu di Ramadan, aspek suara berpengaruh nggak ketika orang misalnya berpuasa, ya kan? Kemudian utamanya penyanyi ya, itu kan boleh jadi tidak minum ya. Itu berpengaruh nggak kepada kualitas suara? Berpengaruh, Gus. Berpengaruh. Tapi makanya itu kita mulai rekamannya habis buka dulu. Oke. Iya. Sehingga kualitas suaranya masih bisa terjamin. Iya. Ya, Mas Ivan, jadi gimana ini? Ya, sore ini kita ngobrol apa ini? Iya, saya pertama-tama saya mau ucapin saya terima kasih banyak nih, Gus. Iya. Saya bisa hadir di Pondok Pesantren Darul Rahman, bisa ketemu silaturahim dengan Gus Faiz juga. Kemarin waktu pas ditanya sama satu pengurus di Mata Hati, temanya apa nih? Saya bilang, gimana kalau kita ngebahas sama Gus Faiz itu tentang surat Wal Asri. Wal Asri, iya. Demi masa, iya. Itu saya pengen mendapatkan pencerahan nih. Pandangan-pandangan dari Gus Faiz tentang itu. Jadi kalau kita bicara tentang waktu,
Kan itu ada pertanyaannya. Ya. Allah itu kan membuat alam semesta itu dengan seluruh kelengkapannya. Ada langit, ada bumi, ada siang dan malam yang jadi bagian waktu. Waktu ini Mas Ivan ya, kalau dulu waktu saya ngaji, itu kata guru saya, itu menjadi bukti kekuasaan Allah. Karena manusia itu dengan teknologi yang dia miliki, dengan kemajuan alam modern hari ini, itu kan manusia boleh dikatakan berusaha mengatasi semua yang diciptakan Allah. Ya. Allah menciptakan panas, manusia membuat AC. Ya, Allah menciptakan salju, manusia kemudian dengan kreasi ada heater. Kan begitu ya. Allah menciptakan jarak, manusia membuat pesawat. Hari ini kalau kita lihat ya, kan sudah tidak ada lagi Mas Ivan, orang yang bilang jauh. Yang ada itu punya uang atau nggak punya uang. Kita hari ini kalau sudah ke bandara, itu mau terbang kemanapun, itu tersedia. Jarak yang sedemikian jauh, itu diatasi oleh manusia dengan pesawat. Lautan yang seolah-olah tanpa batas, itu bisa diarungi dengan kapal. Saya rasa kita bisa memahami itu semua, bahwa manusia kan kadang-kadang sedang berusaha kan untuk membuktikan eksistensinya. Itu ada penyakit dilawan dengan obat. Ya, kreasi manusia di banyak aspek kehidupan itu seolah-olah nanti pada satu saat kalau kita ini miskin hati dan lemah iman, itu seolah mengatakan bahwa saya bisa mengatasi ini semua. Tetapi ketika Allah membuat waktu, maka di sini kita melihat kelemahan manusia. Bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ditahan. Ada sesuatu yang tidak lagi bisa dihalang-halangi perputarannya. Kita kalau ngelihat pesawat tuh Mas Ivan ya, pesawat yang besar dengan berat bobotnya itu tontonan, luar biasa, tapi dia bisa berhenti itu di ujung landasan. Kapal yang sedemikian besar membawa bobot mati sampai ratusan ribu ton misalnya, dengan kontainer yang sedemikian banyak, itu bisa direm loh Mas Ivan. Walaupun kita sendiri mikir, itu gimana ngeremnya ya? Wong itu namanya air dan semuanya bergerak. Tetapi ilmunya manusia itu bisa membuat kapal yang besar itu direm. Tapi ada satu kan Mas, yang tidak bisa kita tahan. Itu adalah dimensi waktu dan semua yang terkait dengan waktu. Waktu ini nggak bisa kita tahan. Kita kadang-kadang dulu kalau waktu liburan anak pesantren, ini kan setiap hari Mas Ivan mereka ada di sini. Jadi ketemu dengan orang tua itu kan terbatas hanya pada masa liburan. Itu dulu kita waktu masih di pesantren, kalau terjadi liburan pulang ke rumah, itu kalau sudah liburan kurang 3-4 hari, itu rasanya hari-hari itu ingin kita perlambat. Ingin tidak sampai ke titik itu. Bisa-bisa nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur. Tapi ternyata Mas Ivan ya, bagaimanapun waktu itu tetap berjalan. Sama santri itu Mas Ivan ya di pesantren. Kadang-kadang kalau masih tahun pertama itu ada tangisan karena berpisah dengan orang tua. Tapi setelah intensitas dengan teman, membangun kehidupan baru dengan komunitasnya, setelah 6 tahun, itu justru mereka tidak ingin tamat dari sini Mas Ivan. Hari-hari terakhir setelah mereka ada di kelas 6 ya, itu kelas 3 SMA, kalau di luar, itu kadang-kadang mereka tuh menghitung hari, bukan untuk tamat. Tetapi mereka merasakan bahwa kebersamaan ini sebentar lagi akan berakhir. Nah, di situ mereka sebaliknya itu ingin hari-hari itu tidak cepat sampai ke titik sana. Padahal hari-hari yang mereka alami itu mereka tunggu-tunggu selama 6 tahun kan. Kapan saya sampai ke titik itu? Dengan air mata, pengorbanan. Tetapi begitu sampai ke titik itu, mereka ingin jangan cepat berlalu lah ini. Tetapi itu kuasa Allah kan Mas Ivan. Kita tidak bisa memperlambat waktu. Kita tidak bisa menahan waktu. Maka di situ kata guru saya, hikmah dari Allah membuat waktu itu adalah manusia nanti sehebat apapun akan menyadari keterbatasannya. Bahwa ada satu yang tidak mungkin dia lawan. Apa itu? Perputaran waktu. Jadi disitulah sebetulnya hikmah dari Allah membuat adanya waktu dalam kehidupan ini. Itu ya. Iya. Kan kalau di surat Awal Asri. Kan di situ Allah bersumpah kan ya. Iya, iya. Demi masa, demi masa, waktu. demi waktu. Karena itu Mas Ivan ya. Kita ini kalau bersumpah harus dengan nama Allah. Demi Allah kan begitu ya, demi Tuhan, harus semua yang bermuara kepada Allah. Tetapi Allah dibalik,
Kalau bersumpah, itu bersumpah dengan makhluknya. Tetapi makhluknya itu tidak semuanya. Dipilih oleh Allah, makhluk-makhluk itu yang agung sekali. Contohnya, Allah bersumpah dengan matahari. Karena tanpa matahari, kan seolah kehidupan ini tidak akan ada. Allah kemudian bersumpah juga dengan siang dan malam. Karena hidup manusia itu hanya akan terwujud secara harmonis kalau ada siang dan malam. Maka Allah juga bersumpah dengan yang namanya al-asru tadi itu. Al-asru itu secara umum dalam bahasa Arab, itu sering diartikan masa. Atau juga diartikan waktu asar secara khusus. Pertanyaannya, kenapa waktu itu? Ini uniknya nih Mas Ivan. Kenapa Quran itu harus berbahasa Arab? Karena bahasa Arab itu memiliki semua kata dalam bahasa Arab. Itu memiliki kata dasar, yang kata dasar ini mengandung filosofi. Kalaupun dia berubah-ubah, filosofinya itu tidak hilang. Tetap. Makanya kenapa kok waktu itu dinamakan di dalam Al-Quran itu Al-Asru. Ini kebetulan para pemirsa, Mas Ivan ini habis umroh. Jadi habis bersentuhan dengan bahasa Arab. Mas Ivan, kalau Mas Ivan di Mekah atau di Madinah membeli jus, jus itu dalam bahasa Arab namanya asir. Pakai ain, shod, kemudian ya dan ro. Itu namanya asir, itu jus. Kalau kita ke Amerika, melihat angin yang namanya tornado yang memutar dari bawah itu juga dinamakan i'sar. I'sar itu tornado. Kedua-duanya itu memiliki kata dasar. Dasarnya apa? Asir itu kan kita sedang memeras buah, kita tekan dengan alat tertentu sehingga keluar saripati airnya kan. Itu yang kita namakan jus. I'sar juga gitu. Dia memutar dari bawah untuk mencabut pohon dari akarnya atau rumah dari fondasinya untuk dia angkat ke atas. Jadi kalau kita katakan kenapa Allah menamakan waktu itu dengan Al-Asr, itu seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa sejatinya manusia yang mengerti tentang hakikat kehidupannya itu harus mampu memeras waktu. Memeras waktu itu, kenapa kok diidentikan dengan asar? Karena secara normatif, orang itu kan bekerja biasa dari pagi. Ya, walaupun ada orang yang bekerja pada malam hari, tetapi kan jumlahnya tidak sebanyak mereka yang bekerja di pagi hari. Kalau mereka bekerja di pagi hari nih Mas Ivan, ambil misalnya supir taksi. Dia jam 5 pagi ngambil taksi dari pangkalannya, dari poolnya, kemudian dia muter-muter di Jakarta. Biasanya kalau sudah asar, mereka udah cek argo tuh. Sudah dapat berapa? Kalau sudah dapat banyak, itu biasanya bawaannya kepengen pulang. Karena sudah sampai target. Tapi kalau jumlahnya masih sedikit, maka panik biasanya. Kok sudah asar ya? Saya belum capai target. Maka segala daya upaya untuk mencapai target itu akan dia kerjakan. Biasanya dia berbagi WhatsApp itu. Saya karena suka naik taksi, jadi dia punya WhatsApp group. Ini di mana yang rame? Saya dari tadi kok masih segini-segini aja. Nah, itu menunjukkan kayak manusia. Waktu itu harus kemudian diperas. Apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu lakukan kemarin, apa yang kamu lakukan 10 tahun yang lalu, untuk kemudian kita pertimbangkan tuh. Setelah usia kita setengah abad, setelah usia kita 60 tahun, setelah kita sukses di Jakarta sekian tahun, apa sih yang sudah kita dapatkan? Kan kalau kita melihat waktu berjalan tuh Mas Ivan, kayak saya, Mas Ivan, ini kan mungkin generasi 80-an, 90-an lah di masa sekolahnya. Maka kemudian Mas Ivan, di masa-masa itu, biasanya kita sama temen itu merangkai masa depan. Mas Ivan kalau cita-cita jadi musisi, itu biasanya udah punya bayangan tuh. Saya nanti main band kayak apa, mau kemana, rekamannya ikut siapa, ya kan begitu tuh ya. Saya juga begitu dulu di pesantren, saya maunya ke sini, nanti sekolahnya gini, nanti masa depannya begini, kan kita ukir semua. Nanti pelan-pelan tuh Mas Ivan, ketika sampai di titik hari ini, kita kan suka tuh menghitung. Ada cita-cita kita yang sudah mulai terwujud. Kita review ya. Kita review. Semua, tapi ada juga yang menguap. Di bawah angin, di bawah awan. Yang itu mungkin sudah tidak bisa kita dapatkan lagi. Tetapi ada yang kita dapatkan. Nah disinilah Mas Ivan, sejatinya firman Allah itu wal asri. Orang itu harus seperti jus. Kalau dia menjadi musisi, maka dia putar nih saripatinya ini.
Sejatinya orang itu sukses kalau sebagai musisi itu sebagai musisi yang seperti apa? Ya. Kalau kamu Faiz jadi guru agama sejati itu sebetulnya yang seperti apa? Apa yang cari uang di panggung-panggung, pasang tarif ketika dakwah, atau kemudian orang yang mendermakan waktunya memberi pencerahan kepada umat. Nah itu sebetulnya semuanya tuh Mas Ivan yang dikandung dalam kata-kata wal asri. Wal asri itu ya. Gitu loh. Itu kan kan di ayat berikutnya kan ada wal asri Innal insana lafil husr. lafi khusr. Iya, manusia itu rugi semua. Nah, Hmm. itu kan berarti kita mesti seperti apa tuh supaya tidak Rugi. kerugian. Gitu kan. Iya. Mas Ivan pasti dalam hidup ini kita ketika hidup ya dengan waktu pasti kan kita pernah mengalami sesuatu yang kita katakan saya rugi dan saya untung. Agama kemudian mengajarkan sejatinya keuntungan dan kerugian itu apa sih? Gitu loh. Kan seorang sering bilang kita kalau kehilangan uang bisa dicari. Betul. Gitu kan. Kalau kita kehilangan kekasih masih ada orang lain kan gitu. Sering kita bilang gitu. Tapi ada dalam kehidupan tertentu dan masing-masing orang ada sesuatu yang hilang dan saya merasa itu tidak bisa saya dapatkan. Betul. Maka kata Quran tadi innal insana lafi khusr. Semua orang itu merugi. Illa, ini kecuali. Dikecualikan siapa? Orang yang selalu illalladzina amanu, yang punya iman, ketundukan kepada Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan, berbuat baik kepada sesama dalam koridor agama tadi. Kemudian watawasau bil haqqi, yang selalu mengingatkan orang lain untuk selalu ada pada kebenaran, wasober dan kesabaran. Nah, ini apa korelasinya dengan pembicaraan kita sedari awal tentang waktu? Waktu itu, Mas Ivan ya, di dalam Al-Quran dan di dalam literasi agama, itu sering menggunakan berbagai macam diksi. Jadi untuk menunjukkan waktu, tadi namanya Al-Asr. Kayak tadi itu filosofinya. Ada waktu yang digunakan itu ajal. Dan itu jadi bahasa Indonesia. Semua orang tuh pasti akan bertemu dengan ajalnya. Ajal itu apa? Ajal itu akhir kehidupan. Seakan-akan waktu itu mengatakan sepanjang apapun kamu hidup dan memiliki waktu, tapi waktu itu pasti ada batasnya. Kamu sampai di sana, maka selesai waktu yang disediakan oleh Allah. Kadang-kadang Al-Quran itu menggunakan waktu itu dengan kata-kata waktu. Kayak misalnya Allah menunjukkan waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa setiap sholat itu yang wajib saya kerjakan, itu ada waktunya. Kayak waktu duhur, waktu asar. Ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa waktu itu adalah satu kesempatan. Kita melakukan pekerjaan apapun, itu ada waktunya. Ada kapan kita bisa memulai dan kapan kita harus mengakhiri. Ada masanya kita masih bisa dianggap melakukan pekerjaan itu dengan benar. Ada walaupun pekerjaan itu sudah kita lakukan, tetapi dikatakan sudah di luar waktunya. Nah, kalau sudah seperti ini, kan kita katakan, oh ajal itu ada, segala sesuatu ada batasannya. Mas Ivan, kita di Indonesia ini kan punya banyak band, tapi semuanya itu kan seperti ada saatnya. Dia bermula seperti bulan sabit, tidak terkenal. Saya rasa juga Mas Ivan ini berasal dari orang yang tidak terkenal. Pastinya. Band slang juga seperti itu kan. Tiba-tiba seperti bulan itu kan. Pelan-pelan dia membesar, jadi superstar. Tapi setelah itu, dia pasti akan redup kembali kan. Akan banyak grup band baru, akan banyak wajah baru, membawa seni musik yang juga baru sesuai dengan zaman. Maka yang tenar ini biasanya itu mulai kurang. Walaupun slang itu tidak berkurang ya, tetapi pasti Mas Ivan akan merasakan bahwa ada sekian persen dari fansnya Mas Ivan yang sekarang juga tidak satu hati sama slang lagi. Bisa jadi dia berbagi hati dengan grup band yang lain. Kenapa? Karena ada masanya. Betul. Grup band juga begitu kan, ada masanya pakai penyanyi A. Nanti tiba-tiba masih di grup band yang sama, tapi dia keluar. Nah itu seakan-akan kita diingatkan, oh hidup kan selalu begitu, ada akhirannya. Oh ya, satu lagi yang waktu tadi, agama itu mengingatkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau sudah bukan waktunya, Anda nanti akan kehilangan di sana.
Misalnya, ketika Mas Ivan kayak sekarang itu mukul drum masih kuat, ya sekarang waktunya berkarir dan berkarya. Kalau nanti sudah banyak encoknya, kan tidak mungkin akan tampil di panggung energik seperti itu. Ketika suara yang sudah tua berkurang, ya mungkin merdunya, ya atau cengkoknya, itu maka sudah tidak ada kesempatan. Nah, dari semua itu kata agama, maka waktu itu gunakan. Untuk apa? Iman. Iman ini sama dengan amanah, sama dengan aman. Gitu. Ini 3 kata yang selalu menyertai iman. Artinya apa? Hidup ini kan sejatinya amanah. Amanah dari Allah. Kenapa Mas Ivan dijadikan musisi, kemudian bisa menghibur begitu banyak orang yang bersedih? Saya dijadikan ahli agama yang oleh Allah untuk memberikan pencerahan aspek keagamaan kepada masyarakat. Maka seolah-olah nih ya, dari itu semua kita diberikan tugas. Ada waktunya loh. Kalau nanti kamu sudah bukan waktunya lagi, kamu sudah tidak bisa lagi melakukan itu. Nah, dari sini kata agama, yang pertama ini amanah. Amanah itu akan dibangun dengan iman, kepercayaan. Kalau Mas Ivan datang ke sini, kemudian saya pakai baju musisi, maka boleh jadi Mas Ivan nggak percaya. Gitu. Ini benar nggak sih guru agama? Ini benar kiai apa enggak sih? Kenapa? Karena sudah kehilangan kepercayaan. Betul. Sama kan? Kalau misalnya slang itu punya alirannya apa nih? Aliran secara umum disebut rock lah ya. Tahu-tahu Mas Ivan datang ke sini pakai sarung, bawa pakai gamis, pegang hadrah, gitu. Mau bersaing dengan penyanyi gambus misalnya. Saya kan akan tanya sama kru Mata Hati, kok salah bintang tamu nih kata saya. Kalau katanya slang kenapa? Kan begitu ya. Jadi kata agama, waktu itu kalau mau pertama tanamkan kepercayaan. Kepercayaan bahwa saya bisa menjalankan fungsi saya dalam waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau berfungsi sebagai guru agama, ngajar di pesantren. Kalau musisi ya pasti belajar do, re, mi, fa, si, la, si. Itu keindahan suara dan sebagainya. Kalau dia jadi pegawai negeri, ya dia punya kesempatan untuk itu. Politisi untuk itu. Nah itu namanya iman, menyadari berangkat dari tunaian amanah. Kalau sudah seperti itu, yang lahir adalah rasa aman. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rasa aman, maka kita akan mendapatkan sesuatu dalam hidup ini. Waktu yang berjalan ini, kalau kita tidak memiliki rasa aman, itu kita tidak bisa berkarya. Saya misalnya, Mas Ivan ya, suka pergi kemana-mana mengajar. Tapi saya tenang meninggalkan rumah, karena ada istri. Anak-anak saya terjaga. Jangan sampai saya mendidik anak orang, anak saya sendiri nggak tahu ada di mana kan gitu. Nah, artinya apa? Ketika saya punya rasa aman, saya bisa berkarya di luar dengan tenang. Kenapa? Karena saya merasa aman dengan rumah tangga saya, dengan anak-anak saya, kan begitu. Saya misalnya kemudian memiliki begitu banyak staf mengajar, karena saya tidak mungkin mengajar semua orang di sini. Ketika saya kemudian ingin menumbuh kembangkan pesantren dengan berbagai macam aspeknya, saya bisa berkarya karena saya punya rasa aman. Di pojokan sana nanti anak-anak gimana? Oh, sudah ada guru lain yang mengajar mereka. Nah, inilah intinya bahwa kita ketiga kehilangan iman yang kemudian ada amanah dan aman, maka sejatinya kita sudah kehilangan segala-galanya dalam hidup. Kemudian saling mengingatkan. Saling mengingatkan ini penting sekali. Ya, untuk apa Mas Ivan? Jadi begini, orang hidup tuh kan nggak bisa ego. Dulu Nabi Muhammad itu terkait dengan saling menasehati, saling mengingatkan, itu ngasih gambaran. Kayak orang naik kapal. Orang naik kapal itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Masing-masing punya kursi tersendiri, masing-masing punya kamar, punya dek tersendiri. Tetapi kan mereka tidak bisa melakukan apapun di dek itu hanya dengan kepentingan pribadi. Misalnya nih, ya di zaman dulu tuh kalau Rasulullah tuh ngasih gambaran kayak ada kapal nih. Kan tidak ada toiletnya, tidak ada tempat minumnya. Begitu yang di bawah haus, dia kemudian melubangi kapal itu. Toh ini bagian saya. Yang di atas diem aja. Ah biarin. Itu kan kursi dia yang dia lubangin. Kalau yang di atas membiarkan, maka kapal itu akan tenggelam. Gitu loh. Tapi kalau yang di atas mengingatkan, itu betul kursimu. Tetapi kalau kamu lubangi itu, maka itu akan mendatangkan bahaya buat kita semua. Nah, itu pentingnya untuk saling mengingatkan. Mas Ivan dengan karya musiknya, kan itu mengingatkan banyak orang.
tentang percintaan seharusnya kan begitu kan, tentang kehidupan, tentang apapun, menggunakan syair-syair yang kemudian dengan cara Mas Ivan melahirkan musik, lagu yang indah dan didengarkan masuk ke hati orang. Saya juga seperti itu. Saya diperintahkan untuk mengingatkan orang. Dengan cara apa? Pakai Quran, pakai hadis. Nah, mungkin pemerintah itu juga diminta oleh agama untuk saling mengingatkan dengan rakyatnya. Tegakkan aturan, undang-undang, ada fungsi legislasi di DPR, ada fungsi eksekusi pada eksekutif, ada fungsi yudikatif para hakim. Nah, ini semua sejatinya itu adalah bagian dari tawassul bil haqqi dengan bisabar. Bisabar itu artinya apa? Bahwa untuk mencapai al-haq, kebenaran, itu dibutuhkan kesabaran. Betul. Kita kan tidak mungkin mengajar anak kita yang masih balita itu untuk sampai kepada pemahaman orang dewasa. Dia butuh waktu. Nah, inilah sejatinya yang dikandung secara umum dari surah Al-Asr. Memanfaatkan waktu, menyadari keterbatasan manusia akan waktu, dan agama seolah mengingatkan bahwa kehilangan yang paling berarti ketika kita kehilangan kesempatan dan waktu. Tadi kan Gus kan tadi bilang bahwa kita punya slankers nih, fansnya kita dari Aceh sampai Papua. Dulu Gus kita punya masa lalu, bahwa kita pernah terjerat narkoba. Oh iya. Ya, itu salah satunya yang bikin kita tercetus bahwa kita kayaknya udah harus selesai nih, adalah pada saat itu juga banyak teman-teman yang ikut-ikutan mengikuti kita. Itu jadi beban moral. Akhirnya kita waktu itu kita putuskan bahwa kita harus berhenti, dibantu juga sama bundanya Mas Bibit. Bunda Ivet Bunda itu. Ivet. Akhirnya alhamdulillah kita berhenti. Dan pada saat itu juga, pada saat kita berhenti, banyak teman-teman slankers itu mau ikutan berhenti juga. Mas Ivan, kalau boleh saya potong nih. Ya. Ketika memutuskan untuk berhenti, ada nggak yang menjadi salah satu pertimbangan? Itu unsur waktu. Misalnya usia, kan biasa gitu kan, orang lagi muda, itu kan santai ya. Iya. Terus begitu ngelihat udah menikah mungkin, mulai ada anak, atau mulai ada kelihatan uban, gitu kan. Nah, itu ada kepikiran dari situ? Waktu itu emang kita cenderung usia masih muda. Masih muda. Kita masih umur 20-an lah. Boleh cerita nggak? Terjerat tuh umur berapa? Itu sekitar umur-umur 20-an, awal-awal 20 lah. 20-an. Yang mendorong itu apa Mas Ivan? Coba-coba atau ngikuti tren atau karena lingkungan? Coba-coba ya pastilah. Iya. Pasti. Cuman kalau saya setelah kita sembuh, saya mereview bahwa kita itu kan banyak penggemarnya. Iya. Dan kita itu dijadikan sasaran oleh para bandar, Gus. Oh, oke. Kasih gratis. Iya. Dikasih gratis. Mereka kata, wah pakai coba, wah enak. Coba pakai. Habis itu udah sehari, 2 hari, seminggu. Kemudian, lu beli dong. Beli karena kecanduan. Kemudian, si bandar ini pasti akan bilang ke customer yang lain. Iya. Kalau beli sama gua, slang aja ambil sama gua. Iya. Jadi emang ada kayak endorse gratis ya. Ada gitu. Kita tanpa sadar kita berlalu terjerat. Berapa lama tuh Mas Ivan? Saya tuh sekitar 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun. Rata-rata segitu. Iya. Rata-rata segitu. Terus titik baliknya tadi itu? Titik baliknya itu Gus. Jadi pada saat kita pakai itu sebenarnya udah sampai satu titik bahwa kita bukan untuk mabuk. Tapi kita untuk supaya nggak sakit, Gus, badan kita. Karena kalau nggak kena itu kan, istilahnya sakau itu. Betul. Jadi cuman buat itu, buat bertahan. Dan pada saat kita melakukan itu, hati kecil kita menjerit, kapan gue bisa selesai? Oke. Kapan kita bisa selesai? Terus itu bertahun-tahun kita jalanin, tapi hati kecil itu terus menjerit. Dan alhamdulillahnya juga kita akhirnya udah mentok. Memang Bunda Ivet tarik kita. Ayo, kita berhenti. Pada saat kita berhenti, kita bareng-bareng tuh, Gus. Itu berhentinya tidak sendiri-sendiri? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Itu komitmen bersama? Komitmen. Kebetulan yang bandel pada saat itu saya,
Mas Bim sama kakak bertiga. Bertiga. Itu. Jadi kita direhabilitasi bareng di Jalan Potlot. Direhabilitasi dengan medis. Ya kita pakai metode sama Shinsei lah. Shinsei. Okay. Kita pakai obat yang mana obat itu untuk mendetoksifikasi kita gitu. Selama 10 hari. Memang detoksifikasi secara fisik bisa 10 hari, tapi mental itu yang luar biasa. Ketiga saat itu tuh Mas Ivan ya, ada perasaan bahwa saya bersama teman-teman dari Komet itu ada target waktu. Saya sekian lama lagi harus betul-betul sudah tidak kenal dengan barang ini. Nggak ada target. Kita jalan mengalir. Jalan aja mengalir dan alhamdulillahnya Gus pada saat itu. Jadi kita ada kenal satu dokter, yang mana dokter itu akhirnya bekerja sama kita pada saat kita sembuh ya sudah. Kita bikin pondok rehabilitasi. Kita bikin pondok rehabilitasi. Untuk slankers apa untuk umum? Untuk slankers. Yang terjerumus ke lembah narkoba. Oke. Umum pun boleh. Umum gitu. boleh. Jadi pada saat itu langsung berbondong-bondong ada waktu itu sekitar 300 orang. 300 orang. Nah, dengan adanya ini pondok rehabilitasi ini kita jadi apa namanya? Kayak terpagari oleh sistem bahwa ini slanker saja sekarang udah mau. Jadi itu bisa jadi kayak branding juga ya untuk anti narkoba ya. Kalau selama ini misalnya mohon maaf ya. Mau nggak mau harus. Iya. Karena kan sudah tersebar nih, slanker aja pakai kok, slang aja pakai kan gitu ya. Begitu ini berdiri dan begitu antusiasnya fansnya slang untuk ikut bersih dari obat-obatan, itu kemudian menjadi branding baru ya bahwa slankers itu harus tidak menggunakan narkoba. Akhirnya begitu. Ya kan, maksudnya saya mau cerita dengan kejadian itu sebenarnya tanpa langsung kita berdakwah, mengajak, yuk teman-teman slankers segala macam, teman-teman umum maupun slankers untuk yuk ikut gua yang udah selesai. Itu saling mengingatkan nggak di dalam, saling menguatkan nggak ketika mau lepas dari itu? Iya, Gus. Godaan ada? Godaan untuk balik? Godaan untuk balik, kadang kayak gini Gus, dari kita bertiga nih, kadang ada yang lemah, kita kuatin. Oke. Itu yang tadi dikatakan tawasau bil haqqi dengan tawasau juga bisober. Ya, untuk selalu mengingatkan komitmen dan untuk keluar dari jeratan ini memang butuh kesabaran kan, waktu. Waktu itu ada nggak Mas Ivan yang meragukan bahwa kalian semua ini bisa keluar dari jeratan itu? Oh, rasa banyak. Banyak. Termasuk sebenarnya kayak gini Gus. Di antara kita, saya ngelihat Mas Bim gitu. Iya. Wah, ini parah banget deh. Dia bisa sembuh nggak? Gitu kan. Ragu. Sementara Mas Bim ngeliat saya, sama begitu juga. Parah banget deh. Gila dia parah. Jadi pada begitu Gus. Tapi di tengah-tengah itu semua saling menguatkan, Mas. Iya, betul. Mas Ivan, saya boleh tanya sesuatu yang cukup privasi ya? Boleh. Di tengah-tengah terjerat seperti itu, kan seperti tema kita hari ini ya, bagaimanapun di antara rahmat Allah terkait dengan waktu, itu waktu kan semakin berjalan, itu sejatinya kan selalu membangun kesadaran orang untuk baik. Saya bisa dan bertemu dengan begitu banyak orang yang punya masa lalu yang tidak baik, tetapi seiring dengan waktu, kalaupun dia belum menjadi orang baik, tapi dia selalu sudah berada pada jalan menuju kebaikan. Nah, saat itu Mas Ivan ya, misalnya kesadaran misalnya sholat, puasa misalnya, atau honor begitu banyak, ya kan, kesadaran bersedekah misalnya, berbagi, itu ada nggak Mas Ivan? Memang itu berpengaruh tidak perjalanan waktu dan karir yang kemudian mencapai katakanlah ya usia kemudian sudah lagi tidak, katakanlah di atas 40 saat itu. Akhirnya seiring waktu berjalan, bahwa dengan kita sadar bahwa dengan mendekat pada Allah, itu akhirnya jadi jalan pamungkas kita. Itu akhirnya jadi jalan pamungkas kita yang kita udah punya anak, kita setidaknya kita mesti bisa jadi teladan pada anak kita untuk berbuat baik, untuk ibadah seperti apa, segala macam. Akhirnya udah seperti itu, Gus. Ini kayak umroh ya. Umroh udah berapa kali nih? Udah nggak ngitung? Ada ya, alhamdulillah. Masih ingat nggak Mas Ivan? Pertama kali umroh
Artinya begini, orang mau pergi ke tanah suci, ini kan biasanya banyak mitos. Sekalipun itu nggak benar, gitu loh. Itu nggak benar, karena Ka'bah itu rumah Allah, itu penuh dengan kasih sayang. Betul. Kan kita ditanamin mitos tuh, nanti kejahatannya semua dibalas di sana. Banyak Kan kayak gitu tuh. Banyak. Nah, ketika seperti itu, Mas Ivan ya, ketika pertama kali ya, ada mau umroh. Nih kalau kita pakai bahasa jujur terbuka, kan mungkin ada yang mencemoh ya. Bahasa gampangnya, lu mau ngapain umroh gitu loh. Biasa di panggung dengan gaya rocker seperti itu gitu loh. Itu pengalaman pertama kayak gitu, ada yang seperti itu? Kalau saya waktu pas umroh, jadi saya udah berprasangka baik duluan sih sama Allah. Sama Allah, iya. Karena dengan dulu saya seperti itu dan akhirnya saya bisa lepas itu juga, itu pastinya dengan pertolongan. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah. Dan saya pada saat itu saya ngerasa saya bisa hadir di rumahnya Allah di Ka'bah di Madinah juga. Itu juga saya bilang, salah satu nikmat yang terbesar. Terbesar, iya. Sampai akhirnya saya juga alhamdulillah saya bisa melaksanakan tahun 2012 itu saya melaksanakan. Pertama kali. Saya melaksanakan haji. Haji tahun 2012 ya. Tuh para pemirsa harus tahu lah ya. Slankers itu slangnya itu sudah haji juga nih, Haji Ivan. Jadi ya makanya saya alhamdulillah nih ketemu sama Gus. Saya pengennya, ini kan kita berbicara di waktu kan. Ini ibaratnya kita sedang menjalani sisa waktu, sisa kesempatan hidup. Sisa waktu. Iya. Bagaimana kita menjalani sisa waktu, mengisi sisa waktu kita untuk berbuat, membuat manfaat sebanyak-banyaknya untuk teman-teman. Iya. Makanya saya kasih ide surat ini gitu. Karena sih banyak juga kan teman-teman yang aktif berdakwah. Gitu. Salah satu dalil untuk orang berdakwah cukup dengan salah satu wal asri. Oh iyalah. Surah yang paling pendek di Quran, hanya 3 ayat, sama dengan inna a'tayna kal kautsar itu. Mas Ivan, ketiga sekarang nih ya, seiring jalannya waktu itu, kalau lagi bersama dengan personal slang yang lain, itu selalu ada Mas Ivan pembicaraan. Ayo, kita sekarang sudah usia sekian loh, perjalanan kita sudah sekian loh. Ayo, kita sekarang memulai kepada arah yang jauh lebih baik dari kemarin. Tidak secara gamblang sih sebenarnya. Cuman kita selalu mencari jalan yang untuk memberikan manfaat itu. Iya. Kalau dari aspek lagu misalnya, lirik misalnya, atau konten isinya gitu. Sudah mulai, ada ya? Sudah ada. Sudah terbayang. Kita ingin. Malah sebenarnya sudah ada konten itu pada saat kita sedang lagi gila-gilanya. Dengan narkoba tadi. Kayak apa namanya? Kayak misalkan kita bilang lagu Balikin. Lagu Balikin itu kan sebenarnya jeritan hati kita sebenarnya yang ingin kembali. Iya. Gitu kayak lagu Ku Tak Bisa. Ku Tak Bisa emang ada 2 meaning. Ku tak bisa jauh dari pacar, ini kita bisa interpretasikan dengan kita bisa jauh dari Allah. Dengan Allah. Iya. Kita akhirnya juga kita bisa, waktu itu bikin lagu tentang sedekah. Iya. Judulnya Sedekah. Iya. Itu artinya ya sejatinya ya di nurani manusia yang terdalam dalam keadaan seperti apapun, ketika dia punya basic keimanan, dia punya basic agama, sekecil apapun yang dia miliki, itu pasti memberikan dorongan positif kan Mas Ivan. Dan itu pesan kemanusiaan kepada pemirsa Mata Hati ya, bahwa kemanapun kita pergi, apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, selama kita punya basic tadi itu kembalikan. Itu kan keinginan untuk taubat. Tidak bisa jauh darimu, karena selalu ingat bahwa hanya dengan kedekatan kepada Tuhan lah kita bisa selamat. Itu sebetulnya menjaga kita. Jadi para pemirsa, kita jangan pernah berputus asa dari Tuhan. Jangan kemudian bahkan ini ada orang sekarang tuh Mas Ivan, kadang-kadang memutus asakan orang dari Allah. Jadi ketika dia sudah ada dalam kondisi atau kehidupan yang mungkin berbeda dengan saya, itu kemudian saya katakan, saya saja belum tentu masuk surga, apalagi kamu. Nah, ini kan sesuatu yang salah kan. Karena sejatinya, ini penting sekali para pemirsa ya, lagu yang dikatakan oleh Mas Ivan tadi, Balikin, itu sejatinya memiliki esensi yang paling dalam tasawuf. Apa itu? Orang itu boleh pergi kemana saja. Orang itu bisa bertemu dengan siapa saja. Orang itu bisa berada di mana saja. Dan itu manusiawi. Saya bisa berada di jalan yang benar,
Dan pada saat yang berbeda, walaupun saya ini mengerti agama, saya juga pernah tersesat jalan. Tetapi kata agama, itu tidak penting. Kamu pernah di mana dan kamu kemana. Tapi begitu ada titik kesadaran yang berbisik dalam rohanimu, balikin, ayo pulang. Gitu loh. Boleh pergi yang jauh, tapi jangan lupa jalan pulang. Itu kan nasihat yang bijaksana. Nah, kita ini selalu memikirkan kita ini ada di mana, bersama siapa. Tidak itu yang penting. Yang penting itu tidak pernah lupa jalan pulang. Karena kita bisa lihat kan, dalam begitu banyak kisah yang indah dalam hidup, orang yang menjauh dari rumahnya, itu pada titik tertentu dia akan balik ke rumah itu. Kenapa demikian? Karena rumah itu kan dikatakan maskan. Maskan itu sakinah, sakan, itu teman-temannya, kedamaian. Maka semua orang sejatinya itu pasti akan merasakan kedamaian itu ada pada kedekatan kepada Tuhan. Kita boleh jadi pernah ada pada kondisi di mana kita sangat terkenal. Kita punya begitu banyak uang, tetapi rasanya ada yang masih hampa dalam hidup ini. Dan itu para pemirsa yang kita katakan bahwa pada setiap manusia selalu ada dimensi kebaikan. Jadi hari ini saya baru tahu tafsir nih. Jadi kalau kita ngaji Quran, itu kan kadang-kadang nggak tahu makna dan tafsirnya. Tapi lagu Balikin ini dari yang terlibat di dalamnya, saya menjadi paham tafsirannya. Ternyata dalam lagu itu ada kandungan yang luar biasa. Ya, saya pikir wah ini luar biasa Gus. Pembahasan kita ini saya nggak nyangka ternyata seluas dan sedalam ini gitu. Tapi ya itu dia. Kita memang Mbak Mas Bim, Kakak Abdi Ridho selalu memang kita mau memberikan sesuatu manfaat. Setidaknya memberikan semangat. Kalau misalkan bisa lebih dari sekedar semangat, itu juga yang kita inginkan juga. Dan tentunya nggak mungkin kita bisa berjalan sendiri untuk hal itu, Gus. Saya senang sekali, Mas Ivan ya, mungkin karena waktu yang terbatas, kita juga harus mau persiapan kegiatan ibadah Ramadan. Tapi saya berharap kehadiran Mas Ivan ke pesantren bukan yang pertama. Mungkin satu hari saya ingin Mas Ivan ya, dari semua sahabat-sahabat saya itu datang berbicara di depan santri saya, menceritakan kehidupan masing-masing. Karena saya dulu diajarkan oleh guru saya untuk mengambil hikmah dari setiap orang yang ada di muka bumi ini. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu dalam kesia-siaan. Ya, saya belajar kemarin dari Mas Adi, hari ini belajar dari Mas Ivan. Itu semuanya ilham yang datang itu basicnya itu lagu dan musik kan. Nah, artinya apa? Dari semua kreasi manusia yang ciptaan Allah, itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, ada lentera yang bisa menyinari hati kita semua. Saya sangat merasakan bahwa penjelasan tentang surat Al-Asri ini sangat lengkap. Dan saya juga nggak menyangka mendapatkan insight yang sedalam dan seluas ini gitu. Oh, ternyata dari waktu ini, bahwa inilah yang sangat tidak boleh kita sia-siakan. Karena kita akan berhadapan dengan ujung waktu. Dan bagaimana kita mengisi waktu dan memberikan manfaat dengan kita bisa menyampaikan hal-hal yang baik dengan cara hikmah. Itu, Gus. Saya juga terima kasih Mas Ivan sudah datang sore hari ini berbicara, bertukar pikiran, memberikan insight dan juga view yang mungkin selama ini luput dari pandangan saya. Saya tadi belajar betul tentang tafsir ya. Kalau dalam ilmu Islam itu terkait dengan lagu Balikin tadi yang memang mengajarkan kepada kita semua untuk tidak pernah lupa jalan pulang. Anda boleh pergi sejauh manapun, Anda boleh pergi kepada siapapun, tapi jangan pernah lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang masih diberikan. Para pemirsa, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara Mata Hati TV ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semua dalam rahmat dan ridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.